Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil John Pratama. Nama saya Naufal Rafid Rahmawan. Nama saya Farhan Ainur Rahmat. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang proyek akhir basis data kami. Langsung saja ke materinya. Jadi deskripsi proyek kami di sini ada entitas mahasiswa melakukan relasi transaksi dengan buku, yaitu meminjam atau mengembalikan buku dengan kardinalitas many to many. Entitas buku dan penerbit menghasilkan relasi menerbitkan atau diterbitkan dengan kardinalitas one to many. Buku dengan pengarang menghasilkan relasi menulis atau ditulis dengan kardinalitas one to many. Buku yang tersedia di perpustakaan akan disimpan pada entitas rak dengan kardinalitas one to many. Jadi di sini kami mempunyai 5 entitas. Yang pertama ada entitas mahasiswa, ada buku, rak buku, pengarang, dan juga penerbit. Entitas mahasiswa. Entitas mahasiswa memiliki atribut mahasiswa yaitu NIM sebagai primary key-nya, ada nama dan alamat. Terus untuk relasinya mahasiswa transaksi buku. Satu mahasiswa bisa meminjam lebih dari satu buku dan satu buku hanya bisa dipinjam oleh satu mahasiswa. Jadi relasinya itu one to many. Parsialitasnya itu adalah total pada buku dan parsial pada mahasiswa. Setiap buku harus dapat dipinjam oleh mahasiswa, tetapi tidak setiap mahasiswa harus meminjam buku. Entitas buku, atribut buku, yang pertama itu ada nomor buku atau ISBN dengan menjadikannya primary key. Terus ada judul buku, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Relasinya itulah buku ditulis pengarang. Satu buku ditulis oleh satu pengarang, dan satu pengarang dapat menulis lebih dari satu buku. Parsialitasnya itulah total pada buku, parsial pada pengarang. Setiap buku harus memiliki setidaknya satu pengarang, tetapi seorang pengarang tidak harus menulis buku tertentu. Entitas pengarang. Atribut pengarang itu adalah ID pengarang sebagai primary key-nya, ada nama, tanggal lahir, alamat, dan nomor telepon. Relasinya itulah pengarang menulis buku. Satu pengarang dapat menulis lebih dari satu buku, dan satu buku ditulis oleh satu pengarang. Parsialitasnya itulah total pada buku, parsial pada pengarang. Setiap buku harus setidaknya memiliki satu pengarang, tetapi seorang pengarang tidak harus menulis buku tertentu. Entitas penerbit. Adapun atribut atributnya itu yang pertama, ID penerbit sebagai primary key-nya, ada nama, alamat, dan nomor telepon. Relasinya itulah penerbit menerbitkan buku. Satu buku hanya dapat diterbitkan oleh satu penerbit, tetapi satu penerbit dapat menerbitkan banyak buku atau one to many. Parsialitasnya itulah total pada buku dan parsial pada penerbit. Setiap buku harus diterbitkan oleh satu penerbit, tetapi tidak semua penerbit harus menerbitkan buku. Terus entitas rak. Atribut rak itu adalah kode rak itu sebagai primary key dan lokasi. Relasi buku disimpan di rak. Satu buku disimpan dalam satu rak dan satu rak dapat menyimpan banyak buku yaitu one to many. Parsialitasnya adalah total pada buku dan parsial pada rak. Setiap buku harus disimpan pada suatu rak tertentu, tetapi rak tidak harus memiliki buku tertentu. Dan ini merupakan IAD perpustakaannya sebagaimana telah dijabarkan pada pemaparan sebelumnya. Di sini ada mahasiswa yang memiliki 3 atribut. NIM sebagai primary key-nya, terus ada nama dan alamat. Yang berelasi dengan buku yang memiliki atribut ISBN sebagai primary key, judul buku, tahun terbit, dan jumlah buku, dengan disebutkan oleh relasi transaksi. Transaksi memiliki atribut seperti denda, status, tanggal pengembalian, tanggal peminjaman, dan tanggal jatuh tempo. Mahasiswa dan buku memiliki relasi many to many. Dari mahasiswa, satu mahasiswa dapat bertransaksi banyak buku dan satu buku dapat bertransaksi oleh banyak mahasiswa. Terus ada selanjutnya ada entitas penerbit dengan atribut ID penerbit sebagai primary key, nama, alamat, dan nomor telepon. Buku dan penerbit itu relasinya itu diterbitkan atau menerbitkan dan kardinalitasnya adalah one to many. Terus buku ada di sini ada entitas pengarang. Pengarang itu atributnya adalah ada ID pengarang sebagai primary key, ada nama, alamat, dan nomor telepon. Relasi buku dengan pengarang itu adalah ditulis atau menulis dengan kardinalitas one to many juga. Dan yang terakhir ada entitas rak. Entitas rak ini mempunyai atribut kode rak sebagai primary key dan juga atribut lokasi. Relasi antara buku dan rak itu adalah disimpan atau menyimpan dengan kardinalitas one to many. Adapun skema dari ya perpustakaan ini yang pertama itu eh,
rak. Yang pertama itu ada, kita mulai dari ada buku. Buku ini atributnya sama seperti tadi, cuman di sini dijabarkan lebih detail seperti ISBN itu tipe datanya apa. Di sini ada integer, terus judul buku itu ada varchar dan not null. Not null ini artinya tidak boleh kosong, harus diisi. Terus tahun terbit ini kode apa? Tipe datanya ada date dan not null juga. Jumlah buku integer not null, ID penerbit integer not null. Dan di sini ada ID rak sebagai foreign key-nya dari rak tadi dengan tipe data integer dan not null. Dan juga ada ID pengarang sebagai foreign key dengan tipe data integer dan juga not null. Jadi si rak tadi itu menjadi foreign key di entitas buku. Rak, kalau rak itu atributnya ada ID rak sebagai primary key dengan tipe data integer dan lokasi dengan tipe data varchar dan not null. Terus tadi di buku itu ada juga foreign key ID pengarang dan juga ID penerbit. ID penerbit. ID pengarang ini diambil dari entitas pengarang. Pengarang ID pengarang itu tipe datanya integer sebagai primary key dan ada nama pengarang. Tipe datanya varchar dengan kondisi not null artinya tidak boleh kosong. Terus ada alamat, tipe datanya varchar dan telepon juga varchar. Terus juga di buku itu ada foreign key ID penerbit diambil dari entitas penerbit. ID penerbit ini sebagai primary key dengan tipe data integer. Terus ada nama penerbit dengan tipe data varchar dan kondisi not null artinya tidak boleh kosong. Terus alamat ada varchar, telepon juga tipe datanya varchar. Terus eh, ada mahasiswa. Terus ada entitas transaksi. Entitas transaksi ini ID transaksi sebagai primary key-nya dengan tipe data integer. Terus ada NIM sebagai foreign key yang diambil dari entitas mahasiswa. NIM di entitas mahasiswa sebagai primary key dengan tipe data integer, terus ada nama dengan tipe data varchar dan kondisi not null, dan juga ada alamat dengan tipe data teks. Lanjut di transaksi tadi juga ada ISBN sebagai foreign key yang diambil dari buku dengan tipe data integer dan not null. Terus atribut lainnya dari transaksi itu ada tanggal pinjam dengan tipe data date, kondisinya not null, tanggal kembali juga tipe datanya date, terus denda ada tipe datanya float, dan status tipe datanya varchar. Mungkin itu saja untuk Baik, di sini saya akan melakukan insert pada eh, database atau pada tabel yang sudah kami sediakan sebelumnya. Di sini terdapat 6 tabel, yaitu tabel mahasiswa, pengarang, penerbit, rak, buku, dan transaksi. Saya akan melakukan insert pada tabel mahasiswa terlebih dahulu. Dan di sini saya sudah berhasil menginputkan data pada tabel mahasiswa. Di sini urutan untuk menginputkan datanya sesuai dengan urutan variabel pada tabel tersebut. Di sini terdapat name dengan tipe data yaitu BINT, kemudian nama, tipe datanya varchar, alamat, tipe datanya teks. Jadi urutannya sesuai yang pada tabel, name, nama, dan alamat. Karena name itu tipe datanya BGNT, jadi tidak perlu menggunakan ketik. Untuk mengecek apakah data sudah benar-benar masuk atau belum, uh, tinggal menuliskan perintah select all from nama tabelnya yaitu mahasiswa. Tabel sudah maksud saya data sudah masuk ke dalam tabel. Kemudian saya akan melanjutkan dengan mengisi tabel-tabel yang lain. Baik, di sini saya sudah berhasil untuk
menginputkan data pada tabel pengarang. Nah, sama seperti tabel mahasiswa tadi, pada tabel pengarang ini diinputkan sesuai urutannya, eh, yaitu ID pengarang, nama pengarang, alamat, dan nomor telepon. Ini saya menuliskan ID, nama, alamat, dan nomor telepon. Kemudian kita cek. Nah, ya nama pengarang atau data pengarang sudah masuk pada tabel pengarang. Kemudian saya akan menginputkan data dalam tabel yang itu penerbit. Ini saya berhasil menginputkan untuk tabel penerbit. Kemudian saya langsung akan mengeceknya, yaitu select. Ya, data berhasil dimasukkan pada tabel penerbit. Kemudian saya akan melanjutkan pada tabel rak. Nah, di sini saya berhasil menginputkan pada tabel rak. Yang ada 4 rak, 2 rak untuk buku fiksi dan 2 rak untuk buku non fiksi. Saya akan langsung menampilkannya. Ya, data sudah masuk pada tabel rak. Dan yang terakhir saya akan masukkan pada tabel buku. Ya, di sini saya berhasil menginputkan pada tabel buku, menampilkannya di sebelumnya. Saya lihat ya, buku-bukunya sudah bisa ditampilkan, terisi semua, ISBN, judul buku, tahun terbit, jumlah buku, ID penerbit, ID pengarang, dan ID rak. Untuk selanjutnya saya akan melakukan sebuah update pada tabel sebelumnya. Ya, saya di sini melakukan update pada tabel buku pada bagian tahun terbit untuk buku dengan ISBN 97862332332838. Tahun terbitnya akan berganti menjadi 2024. Ya, select. Dilihat dari perbedaan di atas, buku dengan ISBN tersebut adalah buku yang berjudul The Power of Egoist. Pada tabel sebelumnya, tahun terbitnya yaitu 2023. Dan setelah saya melakukan update, tahun terbitnya menjadi 2024. Kemudian saya akan melakukan operasi delete. Saya akan melakukan delete pada tabel mahasiswa. Ini saya sudah berhasil melakukan delete pada mahasiswa dengan NIM 2300101816. Sini perintah delete
from dari tabel mahasiswa yang dimana NIM-nya sama dengan 23.00.18016. Untuk mengeceknya lagi, select from mahasiswa dengan NIM akhir 016 sudah terhapus. Yang sebelumnya tadi yang sebelumnya tadi ada mahasiswa dengan NIM 23.00.18016 yaitu Rahmat Jami Baliki, dan di tabel yang baru NIM dengan 23.00.18016 sudah tidak ada, sudah di delete ya. Itu saja dari saya. Baik, setelah itu saya akan menjelaskan bagaimana tentang penerapan inner join. Langsung saja kita kepada codingannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Sebelum menjelaskan, saya ingin menjelaskan tentang apa sih itu inner join. Inner join adalah salah satu jenis operasi penggabungan atau join dalam SQL yang digunakan untuk menggabungkan baris dari dua atau lebih tabel berdasarkan kolom yang memiliki nilai yang sama. Jadi di sini kita pertama yaitu select. Select itu untuk mengambil sebuah data, yang dimana judul buku kita B di sini yaitu untuk inisialisasi saja. Apapun itu, boleh A, boleh B, boleh C, boleh D dan seterusnya, bebas dengan huruf apapun. Lalu di sini nama dengan inisialisasinya M, lalu NIM dengan inisialisasinya M. Lalu from transaksi T, yang dimana dari tabel transaksi T di sini sebagai inisialisasi dari transaksi. Lalu setelah itu inner join buku B, tabel buku dengan inisialisasi B on ke dalam T, inisialisasi dari SBN sama dengan B.ISBN, yang dimana nanti TISBN ini akan diisi oleh BISBN. Lalu setelah itu ada inner join tabel mahasiswa M, inisialisasinya yaitu ke dalam T.NIM sama dengan M.NIM, yang dimana T.NIM di sini akan diisi oleh M.NIM yang ada di sini. Lalu kita mendapatkan penggabungan dari judul buku, nama, NIM. Begitu kira-kira untuk penerapan inner join. Lalu selanjutnya saya akan menerapkan tentang right join. Langsung saja kepada codingan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang right join, yang dimana pertama yaitu ada select untuk mengambil judul buku, nama penerbit, nama pengarang. X di depan sini yaitu sebagai inisialisasi dari nama-nama yang ada di sini, judul buku, nama penerbit, dan nama pengarang. From buku B, dari tabel buku B. B di sini sebagai inisialisasi dari tabel buku. Lalu setelah itu right join buku X on B.ISBN sama dengan X.ISBN, yang dimana pada tabel buku X diinisialisasi dengan X ke dalam B.ISBN sama dengan XISBN. B.ISBN di sini nanti akan diisikan oleh nilai X.ISBN. Setelah itu ada row join penerbit Y on B.ID penerbit sama dengan Y.ID penerbit, yang dimana penerbit di sini sebagai tabel
yang bernama penerbit dengan inisialisasi Y akan on b.id penerbit sama dengan y.id penerbit, yang dimana B ini sebagai inisialisasi dari ID penerbit akan diisikan dengan y.id penerbit. Lalu setelah itu ada right join pengarang sebagai nama tabel pengarang dengan inisialisasi Z on b.id pengarang sama dengan z.id pengarang, yang dimana zid pengarang ini nanti akan diisikan ke dalam b.id pengarang. Lalu kita akan mendapatkan judul buku, nama penerbit, dan nama pengarang. Begitu kira-kira penerapan right join. Terima kasih.